Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan kompetensi pedagogi untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerisasi yang menyenangkan tingkat SD dan SMP tahun 2024. Dengan materi ajar, bukan anak diajar menghafal materi ajar. Kita masih bahkan satu pendidikan namanya kurikulum merdeka, tapi perilakunya masih belum. Karena apa? Masih banyak di sektor pendidikan masih berlomba-lomba jadi sedangkan kita bukan lagi ujian dan berubah menjadi asesmen jadi perubahan inilah yang kita pahami dari yang kita nilai itu adalah perubahan belajar atau kemajuan belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belajar itu adalah memberikan wawasan kepada mereka dengan materi ajar kita. Kita bukan memberikan hafalan kepada mereka. Kita tidak sedang memberikan materi kita untuk dihafal, tapi materi kita menjadi wawasan untuk kita. Disinilah fungsi manusianya. Karena kalau hanya menghafal itu sama dengan memkomputerkan anak seperti komputer, hanya tentang input data. Dan kita harapkan berapa itu data yang kita masukkan itu juga keluar. Data yang kita harapkan, data yang kita berikan itu diasosiasi dalam rangka belajar, sehingga anak memiliki wawasan pada saat dia memikirkan materi yang kita sampaikan. Karenanya materi yang kita sampaikan harus kita sederhanakan menjadi materi-materi yang dapat dipikirkan siswa. Ini yang disebut dengan transformasi pembelajaran kita. Jika Bapak dan Ibu di sekolah Bapak dan Ibu ulangan hariannya persis sama dengan UN di atas sekarang, ulangan semesternya masih sama seperti UN, kenaikan kelasnya sama dengan ujian nasional UN, berarti sekolah Bapak Ibu belum transformasi. Kapan dia transformasi? Ulangan harian kita itu bukan seperti ujian seperti asas bukan menguji pengetahuan tapi menilai wawasan. Ulangan semesternya ulangan semester seperti AM, ulangan kenaikan kelas pun ulangan kenaikan kelas seperti AM. Sehingga di kelas-kelas kita cara mengajar kita adalah mengajarkan anak untuk bisa meningkatkan kemampuan AM-nya. Begitu juga semester dan semesternya, sehingga antara formatif semakin kita latih. Kalau di SD selama 5 tahun kita lakukan untuk mengembangkan wawasan atau yang kita buat dengan asesmen. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dengan cara ini maka guru-guru di dalam kelas akan merubah cara mengajar. Yang dulu mengajarkan materi untuk dihafal menjadi kan materi untuk dipikirkan dalam kehidupan yang bisa dipikirkan oleh kita. Inilah yang disebut nanti pembelajaran terfokus pada siswa. Jadi Bapak dan Ibu, itu prinsip dasar utama dari kurikulum merdeka. Jadi jika guru masih melakukan ujian yang sama dengan ujian nasional, tidak melakukan asesmen, maka sekolah itu belum melakukan ujian. Pedagogi guru itu adalah bagaimana guru bisa mengkonstruksi berpikir anak dari apa yang sudah mereka ketahui. Makanya pendekatannya kan kontekstual thinking and learning dan konstruktivisme. CTL itu adalah proses awal untuk melihat bahan-bahan yang akan dikonstruksi sehingga
menghafal kartu pikir, karena menghafal itu hanya memasukkan input yang harus diingat pada waktu yang diinginkan oleh gurunya. Jadi seluruh capaian pembelajaran tidak menurut untuk anak bisa menyembuhkan, tapi di dalam capaian pembelajaran jelas tertulis siswa dapat memahami, bukan menyembuhkan. Karenanya tadi kita transformasi guru-guru di dalam kemampuan pedagogiknya harus benar-benar merubah materi-materi pelajaran ke dalam bentuknya, di mana di dalam bentuknya adalah seluruh materi yang ada di dalam buku itu sudah diujuk oleh pikir guru menjadi sesuatu bisa dipikirkan. Bukankah guru memberikan terus pada 3 hal, yaitu 1 siswa, 2 siswa, 3 siswa. Berarti seluruh kepintaran guru itu dipakai untuk mencerdaskan siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Dari sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan muda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Dari sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan
kalau kita mengacu pendidikan Ki Hajar Dewantara harus punya sifat ngarso sontolodo, madya mangun karso, mengrihandaya kita. Maksudnya ngarso sontolodo, guru di depan harus bisa memberi contoh. Ya. Bagaimana misalnya kita sebagai guru menyuruh murid harus membuang sampah pada tempatnya, ternyata guru tidak memberi contoh. Nah itu contohnya seperti itu. Madya mangun karso di tengah siswa, seorang guru harus bisa membangun, memberi semangat kepada siswa apa yang berarti kemampuannya yang dicita-citakan, yang terakhir kemudian nanti sebagai guru harus bisa menyokong dari belakang seperti itu Pak, secara singkat. Oke, terima kasih Pak. Minta video. Iya. Rezeki itu bukan tentang seberapa banyak jumlahnya, tapi yang paling penting rezeki itu tentang seberapa besar berkahnya. Jadi yang paling penting bukan jumlah, bukan banyak, tapi berkah. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil oleh orang lain. Artinya, jangan khawatirkan rezekimu, tapi khawatirkanlah bagaimana caramu menjemput rezeki itu. Apakah sudah sesuai dengan kaidah Allah? Sudah sesuai dengan aturan Allah atau tidak? Karena mohon maaf, segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah lepas darimu. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu.
Jelas kira-kira ya. Jadi kita yang kita kejar itu memikirkan betul nanti jadi apa nantinya. Jadi Ibu Meli. Jadi Ibu Meli aja. Mikirkan jadi apa. Namanya laki-laki. Siapa kita? Siapa kita? Assalamualaikum Tigi Lovers, saya memegang buku nih yang merupakan perjalanan dari seorang Gracia Poli yang berjudul Menembus Garis Batas. Banyak cerita dalam kehidupan, jalan berliku dan juga yang terjal. Rasanya tak sanggup aku jalani hingga putus asa ku langkahkan kaki. Supaya dia merasa, oh kalau begitu cara belajar saya kalau yang seperti ini bisa menyenangkan, seperti ini bisa menyenangkan. Kalau ternyata yang disampaikan guru dengan cara seperti itu belum masuk ke otak saya bisa mengubahnya dengan cara seperti ini. Misalnya merdeka belajar. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Paham ya? Jadi konsep ini menyenangkan berdiferensiasi itu strategi yang beraneka ragam menghadapi anak yang berbeda-beda. Kalau di kelas ada 32 anak, maka di karakter yang berbeda. Jadi jangan paksakan hanya dengan 3 golongan. Auditory, visual, dan ini berbeda cara tadi. Banyak hal. PR misalnya. Bapak Ibu. Sholawat kami lantunkan agar mendapat syafaat Rasul.